Oke ya, topik kita hari ini adalah komunikasi terapeutik. Oke ya. Jadi seperti yang kalian pahami ya dan kalian ketahui ya bahwa komunikasi itu merupakan kompetensi yang wajib ya, yang wajib kalian miliki nanti setelah tamat. Ya. Jadi banyak terkait dengan aspek-aspek komunikasi yang kita masukkan dalam kurikulum ya supaya kalian itu semuanya bisa memahami, mengerti ya tentang komunikasi dan bisa mempraktekkannya. Ya. Nah, kalau saat ini kita sudah masuk kepada komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik itu terkait antara dokter dan pasien. Nah, makanya dalam hal ini seorang dokter ya harus bisa mengembangkan komunikasi yang efektif, efisien kepada pasiennya. Karena ini juga ya kemampuan komunikasi yang baik dari dokternya itu bisa meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Berbagai penelitian yang kita lakukan itu menunjukkan ke arah itu, ya, bahwa dokter yang mampu melakukan komunikasi yang baik, maka akan meningkatkan kepuasan pasien. Kebetulan saya tahun ini memang membuat suatu penelitian karena terkait dengan kita ya masa pandemi ini, jadi dokter itu banyak yang mengembangkan telemedicine. Tapi di sini saya melakukan penelitian eksperimen ya, di mana komunikasi yang baik itu diterapkan dan yang jadi dokter itu kita ini ya kita latih dokter-dokter muda untuk bisa melakukan komunikasi yang baik. Ada beberapa indikator-indikator yang kita kembangkan. Jadi seorang dokter itu harus misalnya empati. Nah, segala komunikasinya itu harus bisa memenuhi indikator empati ini. Misalnya dia merasa memahami apa yang terjadi pada pasiennya, gitu ya. Dan ada 6 ya, ada 6. Seorang dokter itu harus humble, ya, kemudian harus equality, ya, itu kemudian clarity, ya, kemudian dia harus juga mensupport, ya. Jadi ada 6 itu, ya, ada 6 yang kita kembangkan, ada sekitar 30 ya indikator komunikasi terapeutik yang kita kembangkan. Ya, yang kita kembangkan sehingga pasien itu kemudian menilai ya bagaimana kepuasannya dan mereka semua puas ya ketika itu semua kita kembangkan hanya 2 orang ya dari dari beberapa pasien ya 30-an yang kita ini ya memberikan komunikasi yang sesuai dengan indikator itu semuanya puas ya semua puas dan aspek yang bisa meningkat yang paling dominan meningkatkan itu adalah humble ya humble empati dan equality jadi 3 itu ya, jadi humble itu ya pribadi dokter itu pribadinya itu yang humble itu penyayang sabar gitu ya itu terlihat ya dan kalian harus bisa melatih itu dalam keseharian kalian. Ini suatu penelitian. Jadi yang saya paparkan ini adalah penelitian saya yang baru selesai dilaksanakan dan eksperimen. Ya, jadi kita mengembangkan penelitian eksperimen di masa pandemi ini telemedicine. Jadi langsung via Zoom ya
memberikan edukasi kepada pasien, ya. Kemudian juga ada yang offline, ya, langsung kepada pasien ketika mereka mendapatkan informasi komunikasi di lapangan pada antara dokter dan pasien. Nah, ini membuktikan kepada kita, ya, bahwa komunikasi itu sangat penting. Ya, banyak dokter yang berhasil bukan karena dia pintar, gitu ya, karena dia pintar. Jadi kalau kita merasa diri hebat, ya, jago, oh nanti dulu gitu. Belum tentu semua yang pintar-pintar itu ketika di lapangan, ketika berhadapan terhadap pasien, mereka berhasil, belum tentu. Justru yang berhasil, ya, di lapangan adalah mereka yang mengembangkan hubungan baik dengan pasiennya, yaitu lewat komunikasi yang dia jalin. Dan penelitian membuktikan, ya, performance dokter itu harus humble. Ya, coba nanti carilah, ya, definisinya. Kalau ada yang mau kepengen tahu sama saya, nanti saya japri, ya, saya kasihkan. Ini loh indikatornya gitu. Kemudian equality, kesamaan. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien itu kita merasa lebih tinggi, oh nanti dulu, ya, pasien tidak suka gitu. Coba saja kalian ini uji coba ya kepada kawan-kawan kalian. Ketika kalian komunikasi agak tinggi, meninggi gitu ya, ya, merasa diri lebih hebat, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, tentu komunikasi itu menjadi kurang baik. Tapi kalau kalian berkomunikasi dengan kesamaan, ya, misalnya sama-sama duduk gitu ya, bicaranya datar, sama, memperhatikan, ya, seperti orang bercakap gitu ya, maka ada kesetaraan di situ. Nah, kesetaraan itulah yang mendukung kepuasan. Dan coba kalian berkomunikasi, kalian kembangkan empati. Kalau ada kawan kita yang curhat, istilahnya ya, kembangkan empati. Ya, empati itu kita berada di posisi yang kita ajak bicara. Nah, itu empati. Ya, nah, mari kita lihat di sini ya. Proses konsultasi yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kepuasan pasien itu adalah aspek kognitif. Jadi aspek kognitif ini pengetahuan ya, kepuasan terhadap kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan dokter. Ya. Jadi kalau kita memberikan informasi itu harus berkualitas, ya, dan memenuhi kebutuhan dari pasien kita. Kemudian aspek afektif, perasaan bahwa pasien itu didengarkan. Nah, ini tadi itu ya, equality itu dan empati. Didengarkan, dipahami, atau tertarik pada topik pembicaraan. Ya. Ada dokter ya, berbagai perangai dokter kalau kita lihat, kalau kita teliti, maka tidak semua mereka sempurna dalam menerapkan komunikasi. Ya. Ada dokter nggak mau dia bercakap-cakap banyak dengan pasiennya. Jadi kalau udah ini keluhan dah naik ke tempat tidur gitu. Ya, kemudian langsung udah resepnya selesai. Ya, terus pulang gitu. Nggak ada nggak ada mengembangkan pembicaraan. Ya, nah ini di sini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kepuasan pasien itu. Kemudian aspek penilaian ya. Penilaian pasien terhadap kemampuan dari dalam konsultasi untuk mengatasi masalah ini, ya, masalah pasiennya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi antara dokter dan pasien itu ada transaksi terapeutik. Nah, dalam transaksi terapeutik ini ada aspek etika, ada aspek mediko-legal, hukum, ya, terkait hukum di sini. Ya, nah dokter itu harus paham, ya, harus paham masalah hukumnya ini.
harus paham masalah etika. Ya, jadi kita memang dari dulu sampai sekarang itu dokter itu merasa nggak nyaman kalau cerita hukum. Kenapa? Karena memang kesehariannya selalu berusaha untuk berbuat baik, menolong. Ya, jadi kalau udah ada indikasi-indikasi untuk menghukum, ya kita tuh nggak nyaman, ya membacanya aja nggak nyaman. Tapi aspek sekarang itu tidak bisa kita abaikan. Ya, maka kita harus memperhatikan aspek mediko-legal ini. Maka dalam hal ini kita dengan pasien itu harus berinteraksi. Ya, harus berinteraksi. Kita harus menggali informasi, mengembangkan komunikasi terhadap pasien kita, ya. Sehingga ketika kita menerapkan transaksi terapeutik, pemberian obat-obatan, pemeriksaan, ya, itu semua dalam kondisi yang memang baik gitu. Ya, tidak ada sakwa sangka. Ya, tidak ada sakwa sangka. Coba kita bayangkan kalau seorang dokter itu tanpa cakap-cakap, terus dia suruh pasiennya buka baju di hadapan dia. Ini bisa saja berimplikasi masalah mediko-legal, gitu. Ya, merasa tak nyaman, ya. Nah, tapi kalau kita menyampaikan, ada kata-kata yang kita sampaikan, ya, dengan baik, apa tujuannya, kita meminta izin, gitu ya, untuk melihat masalahnya, sampai kondisi yang tersembunyi dari pasien itu mau dia bukakan, gitu ya. Tidak ada rasa tidak nyaman, ya. Jadi dokter ini memang ini ya dipercaya ya oleh pasiennya, sehingga aspek yang sangat ya kadang-kadang dia ya pasien itu semua ya dalam tubuhnya itu dia tutupi ya, tapi dia bisa terbuka dengan dokter gitu ya. Padahal dengan keluarganya sendiri dia bisa malu, tapi dengan dokter bisa tidak gitu ya. Jadi demikianlah kepercayaan antara dokter dan pasien. Maka kita harus betul-betul bisa ya mengembangkan komunikasi ini dengan baik. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita, itu tidak ada hambatan dan tidak ada tuntutan-tuntutan, ya tuntutan-tuntutan di belakang hari. Ya, mungkin kita bisa mendengar ya ada kasus ya dokter itu melakukan kegiatan yang tidak senonoh misalnya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, ini harus betul-betul kita cermati. Dan satu lagi ya, dalam hal kondisi yang sangat ya sangat katakanlah ya pasien itu membuka ya organ ininya ya kelaminnya, itu dokter itu harus didampingi itu ya dengan perawat. Karena dari situ bisa saja ada tuntutan. Ini kita agak melenceng juga jadinya pembicaraan kita. Tapi inilah ya terkait dengan komunikasi ini. Ya. Nah, profesionalisme dokter ini kan bekerja. Dia memuaskan pasiennya, dia harus berkomunikasi. Dan itu merupakan sikap dasar. Ya, sikap yang harus ditunjukkan oleh si dokter. Ya. Kemudian profesionalisme itu apa? Ya. Nah, ini dia. Kualitas yang tinggi gitu. Ketika kita melakukan suatu kegiatan medis itu harus betul-betul seorang profesional yang betul-betul bisa sangat mahir, sangat ahli gitu. Itulah disebut dengan kualitas tinggi. Mempunyai pengetahuan yang tinggi dan keterampilan yang sangat baik. Kemudian juga apa? Mempunyai proses berpikir yang benar gitu. Ya. Jadi coba kalian betul-betul ini, pahami ini. Kalian harus menjadi seorang profesionalisme. Apa itu? Apa yang kita lakukan itu betul-betul dalam kondisi yang sangat baik. Kita betul-betul punya pengetahuan yang sangat tinggi. Keterampilan yang sangat baik. Sangat tinggi. Dan proses berpikir yang benar. Disitulah kita akan menjadi seorang profesionalisme. Ya. Nah, ini terkait dengan proses manajemen.
Ya, proses manajemen. Ada orang mengatakan, dan saya selalu mengulang-ulang apa yang dikatakan ini untuk bisa mensupport mahasiswa-mahasiswa saya untuk bisa menjadi seorang profesional. Apa katanya? Ya, hanya dua saja yang ini ya, yang mesti ada dua yang bisa dihargai, dikenang dan betul-betul ini ya, di-appreciate oleh orang lain. Apa itu? Kalau kita melakukan sesuatu itu yang pertama, dengan sangat baik. Nah, itu kita profesionalisme sangat baik. Ya. Sangat baik gitu. Ya, sangat baik itu beda dengan baik, gitu ya. Itulah yang akan dikenang orang lain. Ya. Atau diingat oleh orang lain, dihargai orang lain. Atau satu lagi sangat buruk gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini nggak ada kata sedang-sedang saja gitu. Jadi kalau ditanya, kamu mau jadi dokter yang bagaimana? Yang biasa-biasa aja. Oh, nggak bisa. Ya, nah, kalau kamu seperti itu, kamu akan ya jadinya ya nggak betul-betul ini ya tanpa penghargaan gitu. Ya. Nah, setiap pekerjaan harus seperti itu. Ya, kalau kita mau dihargai, maka lakukanlah dengan poin yang pertama, sangat baik. Atau kalau kita mau dikenang orang, ya dengan melakukan kondisi yang sangat buruk misalnya. Nah, itu betul-betul diingat terus di panjang masa. Ya, oleh orang lain. Misalnya kalian nih, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, naik kalian ke atap FKUSU itu. Cobalah kalian lakukan. Pasti kalian dikenang oleh orang lain. Ya, masuk TV, kemana-mana, viral. Tapi viral yang bagaimana, kan gitu ya. Kemudian juga proses berpikir yang benar, ya. Jadi lakukan kalau kita berkata-kata itu harus ini dulu, ya. Difikirkan dulu. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus dalam proses berpikir yang benar. Jangan proses berpikir yang salah, yang aneh gitu. Ya, kalau itu kita lakukan, maka orang merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, kita kan pernah mendengar tuh kemarin itu, ya, dokter apa itu ya, dokter Lois. Ya alur pikirnya tuh aneh gitu. Alur pikirnya itu aneh. Karena memang ternyata dia itu ada gangguan jiwa. Gitu. Ya, tapi ini perlu hatian juga. Ya, apa yang terjadi dia memang dia viral, ya, tapi viral dalam kondisi yang tidak baik. Kan? Ya, jadi berpikirlah dengan benar. Ya, dan lakukanlah sesuatu dari proses berpikir yang benar itu. Ya, oke. Nah, apa itu pengertian komunikasi? Ya, komunikasi itu ya communication, communicare, ya, share to have in common, ya, itu dia. Itu upaya sistematis untuk merumuskan asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Nah, ini arti yang lebih gampang. Ya, komunikasi itu adalah suatu proses terjadinya pengiriman pesan seseorang kepada orang lain. Ya, tujuannya untuk mengungkapkan keinginan, mengekspresikan perasaan, dan bertukar informasi. Apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk komunikasi. Ya. Jadi saya menyampaikan tadi ya tentang profesionalisme. Kenapa? Karena saya ingin mengungkapkan keinginan saya ya, bahwa saya menginginkan kalian itu semua menjadi profesionalisme yang baik gitu. Saya ingin kalian itu betul-betul menjadi the best sebagai seorang dokter. Ya. Dan mungkin pun kalau kalian bisa melihat wajah saya mengekspresikannya ya dengan perasaan yang betul-betul gitu. Ya. Ya, karena kalian inilah ya penerus dokter di masa yang akan datang.
Kalian inilah nantinya yang akan berhadapan dengan pasien atau masyarakat, ya. Nah, itu perlu didorong sedemikian rupa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kita mengharapkan institusi kita ini juga naik gara-gara apa? Gara-gara dokter yang dihasilkan di lapangan itu nanti baik di lapangan. Ya, makanya kami para dosen ini berupaya ya untuk bisa menyampaikan hal-hal itu supaya itu menjadi suatu yang kalian laksanakan nantinya. Ya, dan mungkin kalian bisa ya katakanlah berkata bagaimana ekspresi saya gitu, ketika menyampaikan ini. Harapan saya juga ya. Dan mungkin harapan bersama, harapan institusi. Nah, komunikasi itu terjadi kalau ada kesamaan makna. Ya, makanya ketika kita bicara itu harus jelas, informatif, ya, bisa persuasif, ya, persuasif itu membujuk, lah gitu, seperti itu ya misalnya, atau tekanan-tekanan gitu, ya. Nah, bila dua orang itu lebih saling berkomunikasi, maka akan terjadi interaksi sosial, ya, akan terjadi interaksi sosial. Kalau ya dalam komunikasi itu dalam satu organisasi, apapun cita-cita organisasi itu, maka itu bisa terjalin kalau ada interaksi sosial yang baik di dalamnya. Nah, kalau itu cerita tentang dokter ketika dia merawat pasiennya, maka itu disebut komunikasi terapeutik. Tapi prinsipnya juga komunikasi, ya. Kita menyampaikan pesan dan pesan itu diterima di mana? Di ruang praktek. Ketika pasien itu datang kepada dokter ya untuk bisa dirawat. Nah, apa itu terapeutik? Nah, terapeutik itu kan selalu dasar katanya penyembuhan. Ya, segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan, ya, perkataan, perbuatan, atau ekspresi yang memfasilitasi proses penyembuhan. Terapeutik. Ya, ketika kalian nanti menjadi dokter, ini akan setiap hari, setiap saat, ya, itu akan kalian lakukan dan tidak boleh bosan. Gitu. Nah, maka ya, ini harus kalian ya pahami. Gitu. Nah, komunikasi terapeutik itu suatu bentuk hubungan timbal balik yang meliputi perkataan, perbuatan, atau ekspresi yang memfasilitasi proses penyembuhan. Nah, ini kita lihat ya. Banyak kalau kita lihat dokter, ya, ketika dia merawat pasiennya kan tidur, tapi dokter itu tegak. Dia bisa periksa, habis itu dia pergi, dia cakap-cakap, habis itu dia pergi gitu. Jarang kalau kita dokter itu seperti ini duduk, ya. Tapi ini adalah ya bentuk komunikasi yang memang baik, ya. Kalau kita lihat apa? Ada kesetaraan, ya, equality antara dokter dan pasien. Kalau pasien ini dokter ini berdiri seperti yang sering kalian lihat mungkin ya, maka itu akan berbeda. Ya, tapi kalau dokter ini duduk, setelah dia periksa-periksa dia duduk, gitu ya, cakap-cakap, ya, itu pasti maknanya akan lain. Ya, dan mungkin kalian bisa buat kecil-kecilan lah antar sesama kalian. Coba ya, kalau kalian bercakap satu ada yang berdiri, satu lagi ada yang duduk. Enak nggak kira-kira perasaannya? Kan tentu rasanya kurang nyaman ya, relax ya. Ya, jadi ada eye contact. Jadi ini matanya sama datar. Jadi ketika kita bicara dengan pasien, ya kita lihat eye contact ya, ada kontak mata yang sama setara. Ya. Nah, jangan ada apa lagi hambatan. Ya. Jadi kalau ketika kita berhadapan dengan pasien, ya, maunya jangan ada hambatan maunya.
Ya, tapi kadang-kadang kita menerimanya pakai meja ya. Nah, itu juga beda. Coba kita terima pasien itu di sofa. Ya, duduk sama-sama duduk, kita cakap-cakap. Nah, kemudian ketika kemudian satu lagi, dokter dan pasien itu ada meja di tengah-tengah. Di meja itu ada pula lagi bunga, catatan-catatan ya. Banyak lagi lah komputer gitu. Maka itu banyak sekali sebenarnya hambatan di situ ya ketika kita melakukan komunikasi. Makanya harusnya komunikasi itu ada daerah intim namanya ya, daerah yang dekat. Ya, semakin jauh daerahnya itu kita berhadapan dengan pasien, maka semakin jauhlah hubungan kita dengan pasien itu. Ya, tapi saya pernah juga punya pengalaman ketika saya ada ya ke praktek seorang dokter, tidak perlu kita ini ya siapa dokternya. Ya, memang dia dokter paru ya. Jadi pasien antara dia dengan pasien itu jauh sekali gitu. Hampir 5 meter. Ya. Jadi dia cuma lihat oh ini hasilnya terus ini ya, terus keluar satu-satu pasiennya gitu. Itulah yang terjadi ya. Saya di situ kok seperti ini gitu ya. Nah, ketika saya pelajari teorinya ternyata itu suatu hal yang kurang baik. Nah, batasan apa? Ya, kalau terapi adalah komunikasi yang terjalin dengan baik, komunikatif dan menyembuhkan, atau paling tidak melegakan, serta membuat pasien serta keluarganya merasa nyaman dan akhirnya puas. Konsultasi. Nah, ini ya. Jadi komunikasi terapeutik itu ada yang memang ditambah dengan konsultasi. Ya, jadi dia waktunya lebih panjang. Itu konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong-menolong yang dilakukan oleh seorang profesional, ya, konsultan sini yaitu dokter dan konsulte ya dalam hal ini pasien atau keluarganya. Jadi konsultan memberikan bantuan kepada konsulte untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Jadi ada dialog antara dokter dan pasien, ada dialog. Ya, ada dialog, ya, dan itu membutuhkan waktu. Ya, nah ini kan masih semester berapa ini kalian ini? Semester berapa nih Hasian kalian ini? Semester 5, Prof. 5 ya. Nah, nanti semester 7 itu ada ya konseling gitu ya, ada konsultasi yang terarah ya, konseling. Ya, ada atau bentuk konsultasi. Ya, itu konsultasi menyampaikan masalah ya dan dokter menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkah konsultasi itu apa? Ya, pembukaan, adanya inti permasalahan, penyelesaian masalah, dan penutupan. Jadi ada tahapannya gitu. Ya, dan di situ membutuhkan waktu. Jadi dokter itu harus menyiapkan waktunya gitu. Ya, harus menyiapkan waktunya. Pernah pada masa ya, mungkin masih masa saya juga. Kalau kalian udah enggak ya. Itu dokter itu bisa punya praktek 12 tempat. Ya, dia punya keahlian sedikit, dia bisa prakteknya di 12 tempat, bayangkan tuh. Ya, ada nggak lagi waktu dia memberikan konsultasi? Akhirnya timbullah peraturan-peraturan dibatasi gitu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kualitas. Jadi dokter itu hanya 3, ya, supaya dia betul-betul bersungguh-sungguh bisa melayani pasiennya. Ya, supaya pelayanan kesehatan kita itu semakin tinggi, gitu. Derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi. Ya, nah itu. Nah, jadi kalau sekarang udah dibatasi. Kalau dulu bayangkan ya. Jadi bisa dia dari sini ke sini ke sini, sesuatu hari itu dia muter sampai jam 12 malam. Ada dokter yang masih bekerja pada saat jam 12 malam. Di saat orang-orang tidur gitu ya. Ya, mungkin kalau saya ceritakan itu pasti kalian berpendapat pasti mengejar uang kan gitu ya.
Ya mungkin seperti itu juga, ya. Kenapa? Karena dia fee for service gitu ya. Jadi dibayar ketika ada pelayanan, dia dibayar seperti tukang lah gitu, tukang. Ya. Nah, jadi ada kesempatan dia seperti itu. Nah, itu enggak lagi. Karena dokter itu sebenarnya adalah pelayanan sosial, ya, bukan buruh, ya. Nah, kemudian elemen komunikasi terapeutik apa? Pembukaan diri, ya. Jadi dokter itu harus bisa memperkenalkan kepada orang lain. Ini saya namanya ini, gitu. Ya. Nah, jadi kita sampaikan nama kita, gitu. Kadang-kadang ada orang mau masuk aja berobat, dia nggak tahu siapa dokternya. Udah, yang penting aku diobatin. Padahal itu nggak baik sebenarnya dalam memberikan hubungan interpersonal itu tadi. Ya, jadi hendaknya kita menyampaikan siapa kita. Pasien menyampaikan siapa dirinya. Apalagi kita mendengarkan, ya. Jadi coba lihat di sini ya. Ini poin nomor 2 itu mendengarkan. Ya. Banyak kalau kita lihat komunikasi yang terjalin, dokter itu mau bukan mendengarkan, tapi dia langsung bicara saja gitu. Nggak ada waktu dia mendengarkan pasiennya. Nah, tapi padahal komunikasi terapeutik yang baik, dia membuka diri, dia harus mendengarkan dengan baik. Maka harus dalam komunikasi ada nanti ya ini pelajaran kita entah ada tangga saya pun nggak tahu karena kita sudah berubah ini ya. Kalau dulu komunikasi itu dibuat dalam 1 semester sehingga kalian bisa ini ya bisa memahami masalah komunikasi itu dengan penuh. Tapi di sini kan terpisah-pisah gitu ya. Nah, jadi harus mendengarkan dulu gitu. Nah, baru dia bertanya. Dan dokter itu harus punya penguasaan bahasa nonverbal. Ya. Nonverbal itu yang bukan kata-kata, tapi mimik muka gitu ya. Nah, jadi ketika saya melakukan penelitian telemedicine via Zoom gitu ya, antara dokter dan pasien, dokter muda dan pasiennya, ya, maka mereka melihat muka gitu. Mereka melihat muka. Ya. Mereka melihat dokternya mendengarkan. Mereka melihat dokternya bertanya, membuka diri. Ya, ini poin-poin ini yang mereka lakukan. Maka walaupun dengan telemedicine, mereka itu puas ya. Ternyata mereka itu puas gitu loh. Ya. Nah, jadi ini suatu informasi yang baru ya. Kalau komunikasi itu dilakukan dengan tool ya, dengan media teknologi tetap akan menimbulkan kepuasan. Kenapa? Karena kan berhadapan juga gitu. Malah mungkin lebih dekat. Ya, tadi saya sampaikan ada dan dokter itu nggak khawatir lagi ya, nggak seperti yang saya ceritakan tadi 5 meter gitu ya. Jadi kalau teknologi kan dia nggak khawatir. Jadi ketika muka kita itu ke komputer, itu jaraknya paling 50 meter ya. Nah, jadi tentu lebih ya tingkat kedekatannya lebih tinggi. Bisa saja telemedicine itu dengan waktu yang cukup itu bisa lebih memberikan kepuasan. Ya. Tapi kan telemedicine itu kan hanya cakap-cakapnya aja ya. Pemeriksaannya kan harus ada. Di situ juga kendalanya, ya. Mungkin ya telemedicine itu bisa dikembangkan untuk penyakit-penyakit kronis. Ya, di mana pasien itu udah melakukan pengobatan, dia kontrol saja gitu. Nah, tapi ini perlu dicermati juga karena perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan sebenarnya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ya, ketika dokter dan pasien ini memang sama ya, tapi ada meja, ada kertas-kertas. Nah, itu adalah barrier sebenarnya. Ya, nah itu berbeda bila meja itu nggak ada. Nah, coba kalau misalnya duduknya menyamping seperti ini. Ya, barriernya dari agak kurang. Kedekatannya lebih tinggi di sini. Ya, lebih familiar ya antara dokter dan pasien. Nah, kalian di sini kan semua punya karakter yang beda-beda ya, berasal dari keluarga
ya kondisi keluarga yang berbeda-beda, kemudian dari pendidikan sebelumnya yang berbeda-beda. Tapi ketika kalian masuk di sini, ya kalian harus membentuk diri kalian menjadi dokter dengan performance yang baik, ya punya kemampuan komunikasi yang baik, dan itu nggak bisa didapat dengan serta-merta, harus melewati proses latihan. Ya, nah berlatihlah kalian. Mungkin ada di antara kalian tuh karakternya pemalu ya, ada itu. Ya, mau cakap aja malu gitu. Nah, tapi kita harus berlatih, ya. Atau sebaliknya, ya. Ada di antara kita ini yang istilah kita tuh cerewet ya, mau bicara aja dia. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri. Ingat tadi, dokter itu harus bisa mendengar. Ya, dengar, baru dia memberikan solusi. Ya. Nah, jadi nggak langsung dia menyampaikan gini gitu ya, ternyata pasiennya nggak terima gitu ya. Nah, itu ya. Baik ya. Nah, bagaimana pengenalan dan pembukaan diri? Mengenalkan, pembukaan diri, mempunyai mengenali diri, mencoba untuk terbuka dengan orang lain. Jadi kita sebagai dokter jangan pula pemalu, nutupi nama kita pun malu kita sebut gitu ya. Jangan ya, sampaikan saya Dokter Hasyan gitu ya. Saya adalah dokter di rumah sakit ini ya, atau dokter bagian apa gitu, sebutkanlah. Ya, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pembukaan diri adalah adanya informasi, perasaan, pikiran, dan kebutuhan masa lalu dan masa sekarang, dan komunikasi di sini dan saat ini. Nah, gitu ya. Jadi sampaikan. Ya. Nah, kalau cerita komunikasi itu semakin semakin kita membuka diri, komunikasi itu akan terjadi dengan baik. Ya, kita menceritakan ya. Beda halnya kalau kita hanya diam aja. Ya. Beda ya, kalau kita diam aja kita tertutup. Ya, kalau kita tertutup orang takut ya ngomong sama kita. Ya, khawatirnya kita nggak suka gitu. Ya. Tapi saya menyampaikan ini bukan berarti kita itu jeber gitu ya, cerewet apa, bukan ya. Semuanya itu ada porsi-porsinya. Ya. Dan kalian antar kalian itu adalah kolega. Kalau dulu tuh sumpah Hipokrates itu, kita dan kawan kita itu atau dokter dan sejawat itu adalah ibaratnya seperti saudara kandung. Ya kan? Nah, kalau seperti itu ya, apa yang disampaikan oleh Hipokrates ya, maka mulailah dari sekarang kita itu dekat dengan kawan-kawan kita ini gitu. Ya, kita dalam satu rumah ya, dan disebutkan bahwa kita itu ibarat seperti saudara kandung. Ya. Nah, tentu ada keterbukaan kita dengan kolega kita, dengan kawan-kawan kita. Tentu ada kepercayaan kita dengan kawan-kawan kita. Ya. Tentu kita namanya kita seperti saudara, yang namanya saudara itu tidak boleh menjelek-jelekkan saudaranya di luar sana. Ya. Nah, jadi kalau ada dokter ya, ini juga terjadi nih di masyarakat. Dokter yang satu menjelekkan dokter yang lain itu ada. Itu macam mana ya? Sumpah Hipokratesnya itu udah nggak diingatnya lagi. Ya. Nah, ini perlu ya menjadi perhatian bagi kalian ya. Kembangkan ya persahabatan dengan kawan-kawan kalian ini ya. Sedangkan dengan yang jauh aja kita disuruh mengembangkan diri ya, mengembangkan rasa persaudaraan, apalagi lah satu ini ya, satu fakultas. Ya, nah, tolong ya segala sesuatunya dibuat dengan baik ya, jangan kita memburukkan kawan kita,
Jangan kita menceritakan aibnya di belakangnya, ya. Lakukanlah dia bahwa ini saudara kita sama-sama. Ya. Kalau dia kurang dalam pelajaran, tentu ada baiknya kita memberi informasi, membantu gitu. Ya, yang namanya saudara kandung itu kan membantu. Ya, jangan sendiri-sendiri ya, mau menang sendiri, mau hebat sendiri. Ya, atau hal-hal seperti itu coba kita lunturkan. Ya. Bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Keuntungannya apa? Ya, menambah pemahaman tadi sendiri, ya, mendekatkan hubungan dengan orang lain, meningkatkan komunikasi, ya, mengurangi perasaan bersalah, menambah energi dan semangat. Itu keuntungannya, ya. Nah, pribadi yang terbuka, ya. Jadi kalau kita merupakan pribadi yang terbuka, merupakan dasar untuk berhubungan dalam keadaan apapun. Keadaan diri, mengenal diri, membuat hubungan, ya, dan meningkatkan keintiman. Ya. Nah, jadi kalau kita memang, memang ini merupakan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap dokternya. Ya. Dia ingin merasa dekat dengan dokternya. Dia tak mau merasa asing dengan dokter, ingin dekat, ingin tahu. Maka kita harus juga membukakan diri. Mengenalkan keadaan diri kita, mengenal diri kita, membuat hubungan yang baik, meningkatkan keintiman. Ya, tapi dalam batas-batas yang ini, ya, batas-batas yang wajar. Ya, jangan pula kita meningkatkan keintiman, ya kita ajak kencan pula pasien kita, ya. Nah, jangan, ya. Nah, jangan ya ini, ya. Bahwa lakukan itu seprofesional mungkin. Nah, ini lihat, ya. Ya. Nah, bagaimana kondisi situasi di sini ketika dikembangkan ini, ya, komunikasi interpersonal dengan pasien. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada orang-orang ini akan mengganggu sebenarnya. Tidak private gitu, ya, akan mengganggu. Ya, tapi kalau dalam proses pembelajaran memang perlu menilai ini, menilai gitu, ya. Ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan pendidikan, interprofessional education. Jadi dalam hal pendidikan itu atau pelayanan itu terjalin hubungan yang baik dengan berbagai keahlian, farmasika, ya, dokter gigi, psikolog gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, mendengar, ya. Apa yang maksud ini di sini dengan mendengar, ya? Jadi dokter itu mempunyai kemampuan mendengar secara aktif. Ya, jangan dia seperti mendengar ternyata nggak disimaknya. Nah, jangan, ya. Jadi prinsip mendengar secara aktif itu penerimaan terhadap orang lain, menghargai perasaan orang lain, toleransi terhadap keanehan orang lain, gitu, ya. Nah, bisa saja memang yang kita hadapi itu orangnya aneh, ya. Tapi tentu kita dalam batas-batas yang wajar kita harus paham. Ya, nah ini, ya, prinsip konsultasi, ya, belajar seperti ini, ya, dan memang harusnya kalian ini dilatih satu-satu, ya, supaya betul-betul memahami bagaimana prinsip berkomunikasi yang baik. Itu nanti mungkin di semester 7, ya, semester 7 nanti ada itu. Nah, secara umum keterampilan mendengar yang harus dimiliki oleh dokter adalah perhatian, ya. Jadi kalau ada pembicaraan, kita jangan matanya tak kemana-mana. Nah, pasti orang nggak nyaman. Ya, kalau mata kita entah kemana-mana, berarti kita ingin cepat selesai, gitu. Nggak mau bercakap, gitu, ya, berkomunikasi. Kemudian konsentrasi. Ya, ketika kita menghadapi pasien kita dalam komunikasi terapeutik, kita harus memberikan perhatian kita harus konsentrasi, merefleksi dan merangkum, ya. Tidak memotong atau mencela pasien. Nah, ini pantang sekali, ya, seorang dokter itu mengejek pasiennya, itu pantang sekali, ya. Atau juga dengan lawan bicara kita,
ya. Komunikasi itu ke arah yang positif, jangan ke arah yang negatif. Ya. Atau kalau kita mau menceritakan yang negatif bisa, tapi dengan cara yang positif. Nah, itulah kira-kira. Jadi nggak bisa ya berkomunikasi dengan cara yang negatif. Misalnya seperti ini, ya. Kita nggak suka dengan pasien kita. Ya, kita beberkan gitu. Ya, kita celah, kita beberkan. Ya, kalau itu nggak bisa. Kita tidak suka dia banyak bercakap-cakap, kita potong deh, stop aja ya. Itu juga tidak bisa. Ya, tapi kita harus bisa pada titik-titik kondisi tertentu untuk bisa mengendalikan pembicaraan, mengarahkan pembicaraan tanpa mencela. Ya. Dan ini juga ini ya. Kadang ada data kita itu tabiat ya, tabiat. Mungkin dia bawa dari keluarga. Di keluarga itu sering sekali mencela. Ya, ada ya mungkin seperti itu ya. Saya melihat banyak keluarga saja pengalaman dengan berbagai kawan-kawan di keluarga. Jadi dalam keluarga itu mengejek saja kerjanya, ya dengan si ini mengejek, dengan si ini mengejek. Ketika pada akhirnya dia ini, ya, ketika dia pada akhirnya ini, pada akhirnya dia jadi mahasiswa fakultas kedokteran, ya itu terbawa gitu ya, dan dia kadang-kadang merasa nggak bersalah, ya, dia nggak merasa bersalah, sedikit dia mengejek gitu, nah tapi itu bukan komunikasi yang baik. Jadi kalau kalian nanti punya seperti itu, ada baiknya kan tanya juga kawan-kawan, aku ini seperti apa sih? Karena kadang-kadang kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu gimana kita sebenarnya tanpa dikasih tahu orang lain gitu. Nah, siapa yang paling baik mengingatkan kita itu adalah sahabat kita. Ada baiknya kita bertanya. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa memperbaiki diri. Karena apa yang kita bawa dalam keluarga itu bisa saja suatu yang kurang baik. Atau bisa saja suatu yang baik gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau itu suatu yang kurang baik? Maka itu harus dirubah. Ya, berubahnya pas kapan? Jangan cerita nanti aja saya rubah, nggak bisa. Perubahan-perubahan yang sering terjadi, yang bagusnya terjadi itu masa-masa pendidikan. Ya, disitulah ya kalian mencoba melakukan perubahan-perubahan. Ya, kemudian memberikan tanggapan non verbal, misal katamat mata, anggukan, senyuman, mengatakan ini, ya, mengangkat tubuh ke depan, ya seperti itu. Nah ini ya, saya rasa waktu kita udah sedikit lagi. Langkah-langkah dalam mendengarkan aktif adalah refleksi diri, refleksi perasaan, dan merangkum. Refleksi isi, mengatakan kembali ucapan pasien, menggunakan kata-kata lain, memberikan masukan. Nah ini juga ya penting bahwa kita ketika kita berhadapan dengan pasien, apa yang disampaikannya itu harus kita luruskan gitu. Itulah kita refleksikan, kita ulangi lagi. Ya, saya mendengarkan bahwa Anda mengatakan seperti ini gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu masalahnya di mana. Nah, ini proses komunikasi primer, sekunder ya, bisa dengan lambang, bisa dengan yang lain ya, telepon, televisi. Kemudian refleksi perasaan ya, mengungkapkan perasaan pasien dengan intonasi suara, raut wajah, bahasa tubuh. Refleksi perasaan menyangkut emosi pasien, umpan balik ya. Nah, ini ya. Refleksi akurat mengakui ada perasaan pasien, ya, dan dokter mendengarkan dan mengerti akan perasaannya, kepentingan individu dan keprihatiannya. Ingat ya, itu 3 hal tadi itu hasil penelitian bahwa dokter yang atau komunikasi yang paling baik itu adalah seorang dokter itu humble. Ya, humble itu bisa rendah hati, ya, ketika kita sama dia itu nyaman, itu humble. Menghargai itu humble. Empati ya, merasa dalam posisi yang sama ya, kemudian equality, ada kesetaraan sama gitu ya. Oke, jadi pasien berpikir, dokter mengetahui ya, dan merangkum
Ya, nah ini juga perlu merangkum ini supaya semua informasi yang penting itu disampaikan. Dan nanti ketika kita mau melakukan cara petik, itu sudah mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa memberikan terapi yang benar ya. Nah, berpakaian untuk mendengarkan yang baik, konsentrasi, lakukan kotak mata, perhatikan minat, dorong lawan bicara, ya. Ya, kemudian jangan segan-segan menanyakan secara detail, ya. Ringkas, ya. Nah, ini nanti ya, ini banyak pertanyaan materi kita, tapi waktu kita udah selesai di sini, ya. Nanti bisa kalian baca-baca, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Lakukan segala sesuatunya itu dengan yang paling baik, termasuk ketika kita berkomunikasi. Oke, saya rasa itu dulu ya yang saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga ini ada manfaatnya pada kita semua di sini untuk bisa mengembangkan komunikasi yang baik terhadap pasien kita nanti maupun terhadap kolega-kolega kita, kawan-kawan kita, orang-orang di rumah, ya orang-orang yang membantu kita dan lain-lain. Baik ya, sampai di sini pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.